Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan program studi manajemen bisnis yang beranggotakan Yulia Putri, Welfi Trianti, Desriana Pratiwi, dan Redo Setiawan. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kami akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja terhadap pada khususnya manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Karyawan harus mematuhi standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi diri karyawan tersebut. Yang pertama adalah pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mondi 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, kesleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, hingga kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi tahun 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, atau gangguan fisik lainnya. Beberapa pendapat mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sumakmur tahun 2001. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawannya yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Lalu menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, kondisi peralatan keselamatan, dan kondisi pekerjanya. Lalu yang ketiga, menurut Mattis and Jackson tahun 2002, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaannya. Sedangkan kesehatan menurut mereka adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, stabilitas emosi, dan secara umumnya. Lalu selanjutnya adalah dasar pemberlakuan hukum K3 di Indonesia. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan peraturan pemerintah tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 dalam PP nomor 22 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapainya kesejahteraan bersama. Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Rika Ampuh Hadiguna tahun 2009. Sedangkan menurut Rizky Agama tahun 2006, tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa tujuan program keselamatan dan kesehatan K3 adalah
Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari karyawan ataupun perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Lalu, menghemat biaya premi asuransi. Dan terakhir adalah menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara pada tahun 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang pertama yaitu keadaan tempat lingkungan kerja, di mana penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Yang kedua yaitu pengaturan udara. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik menyebabkan ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak, dan membuat kondisi ruangan kerja tidak nyaman. Lalu pengaturan penerangan. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang selalu tidak tepat akan menimbulkan kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Lalu pemakaian peralatan pekerja. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Yang terakhir adalah kondisi fisik dan mental pegawai, di mana stamina pegawai tersebut sedang tidak stabil atau emosinya sedang meluap. Pembahasan selanjutnya yaitu usaha mencapai keselamatan kerja. Yang pertama yaitu analisis bahaya pekerjaan atau job hazard analysis, yaitu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu risk management, yang itu untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, atau lain-lainnya yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang ketiga yaitu safety engineer, yaitu memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi adanya situasi kurang aman. Yang terakhir adalah ergonomika, yaitu di mana suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu masalah kesehatan karyawan. Yang pertama yaitu kecanduan alkohol dan penggunaan obat-obatan. Akibat dari beban kerja yang terlalu berat, para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obat dan meminum alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan rutin kepada karyawannya tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan perusahaan tidak memberikan kompromi dengan hal-hal yang merusak dan menurunkan penurunan kinerja, misalnya absen, tidak rapi, kurang koordinasi, dan psikomotor. Lalu yang kedua yaitu stres. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Banyak sekali yang menjadi penyebab stres, namun beberapa di antaranya adalah faktor organisasi yang seperti budaya perusahaan, pekerja itu sendiri, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan fisik karyawan tersebut. Dan yang kedua adalah faktor organisasional seperti masalah keluarga dan masalah finansial. Lalu kami telah menyiapkan 5 pertanyaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Yang pertama, apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengendalikan tentang ketiga? Pertanyaan kedua, apakah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Lalu, coba jelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara tahun 2002. Yang keempat, sebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja. Yang kelima, mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja? Sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.